Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Anggriani Akuna dengan NIM 532424078 dari kelas D Pendidikan Teknologi Informasi. Saya ingin menjelaskan tentang 4 komponen utama dalam sistem informasi. Kira-kira kalian sudah tahu belum apa saja 4 komponen utama dalam sistem informasi? Kalau belum, simak video ini baik-baik ya. Tunggu dulu teman-teman. Sebelum kita masuk ke 4 komponen utama dalam sistem informasi, kita harus mengetahui apa sih itu sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi, data, proses, dan manusia yang bekerja bersama untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan mendistribusikan informasi. Sistem ini dirancang atau bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, analisis, dan kontrol dalam suatu organisasi atau lingkungan tertentu. Sistem informasi memiliki 4 komponen utama, yaitu komponen hardware, komponen software, komponen data, dan komponen proses. Hardware adalah semua perangkat fisik yang dapat dilihat dan disentuh yang digunakan dalam sistem komputer atau sistem informasi untuk melakukan fungsi-fungsi tersebut. Hardware mencakup semua komponen yang terlibat dalam pengolahan, penyimpanan, dan pengiriman data. Dalam konteks sistem informasi, hardware mendukung pengoperasian perangkat software untuk menjalankan berbagai aplikasi dan proses bisnis. Berikut ciri-ciri hardware, diantaranya yang pertama bersifat fisik. Hardware adalah komponen yang bisa dilihat dan disentuh secara fisik, seperti komputer, printer, atau kabel jaringan. Yang kedua, bergantung pada software. Meskipun hardware itu sendiri adalah perangkat fisik, fungsinya hanya optimal ketika digabungkan dengan perangkat lunak software yang mengoperasikan dan mengarahkan perangkat tersebut. Yang ketiga, berfungsi untuk memproses dan menyimpan data. Hardware seperti CPU memproses data, sementara perangkat penyimpanan seperti hard drive dan SSD menyimpan data secara permanen. Yang keempat, memiliki keterbatasan. Kapasitas dan kecepatan setiap perangkat hardware memiliki kapasitas tertentu, seperti kapasitas penyimpanan pada hard drive atau kecepatan pemrosesan pada CPU, yang biasa mempengaruhi kinerja sistem informasi secara keseluruhan. Yang kelima, dapat terhubung dengan komponen lain. Hardware dalam sistem informasi biasanya saling terhubung, seperti antara CPU, memori, penyimpanan, dan perangkat input atau output melalui koneksi seperti kabel, jaringan, atau port. Yang keenam, mudah dipasang dan dilepas. Komponen hardware biasanya bisa dipasang atau dilepas dari sistem dengan relatif mudah, meskipun ada yang membutuhkan konfigurasi khusus. Dan yang terakhir, bergantung pada sumber daya listrik. Sebagian besar perangkat hardware membutuhkan sumber daya listrik untuk berfungsi, meskipun ada beberapa perangkat yang menggunakan listrik. Adapun jenis-jenis hardware, yaitu yang pertama, CPU, merupakan otak dari komputer yang bertanggung jawab untuk memproses data dan menjalankan instruksi program. Yang kedua, memori RAM dan ROM. RAM merupakan memori sementara yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Sedangkan ROM adalah memori permanen yang menyimpan data penting seperti firmware atau sistem operasi yang diperlukan. Yang ketiga, perangkat penyimpanan seperti hard drive, SSD, CD dan DVD, flash drive atau USB. Yang keempat, perangkat input digunakan untuk memasukkan data ke dalam sistem komputer. Contohnya, keyboard, mouse, scan, mikrofon, dan pemindai sidik jari. Yang kelima, perangkat output digunakan untuk menampilkan atau mencetak hasil pemrosesan data. Contohnya, monitor,
printer, speaker, dan proyektor. Yang keenam, perangkat jaringan. Digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam suatu jaringan, seperti kabel jaringan. Yang ketujuh, perangkat input-output device. Merupakan perangkat yang mendukung komunikasi antara input dan output data. Misalnya, touchscreen yang bisa berfungsi sebagai input dan output. Yang kedelapan, perangkat pengolah grafik yang digunakan untuk memproses data grafis seperti dalam aplikasi desain atau gaming. Yang kesembilan, server. Komputer yang menyediakan layanan atau data ke komputer lain dalam jaringan. Server ini bisa berupa file server, web server, database server, dan lainnya. Dan yang terakhir, perangkat backup. Digunakan untuk mencadangkan data agar terhindar dari kehilangan. Software adalah sekumpulan program, data, dan instruksi yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu pada perangkat komputer atau perangkat elektronik lainnya. Software berfungsi sebagai otak yang mengontrol bagaimana perangkat keras hardware bekerja. Berikut ciri-ciri software. Yang pertama, tidak berwujud. Software tidak memiliki bentuk fisik seperti perangkat keras. Ia hanya berupa kode atau data yang disimpan di dalam media penyimpanan. Yang kedua, dapat dimodifikasi. Software dapat diperbarui, ditingkatkan, atau diubah sesuai kebutuhan tanpa harus mengganti perangkat keras. Yang ketiga, mudah didistribusikan. Software dapat disalin dan didistribusikan melalui media digital seperti internet, USB, atau perangkat penyimpanan lainnya. Yang keempat, rentan terhadap kesalahan. Software bisa mengandung bug atau kesalahan yang memengaruhi kinerjanya. Yang kelima, bergantung pada hardware. Software membutuhkan perangkat keras untuk dijalankan. Tanpa hardware, software tidak bisa berfungsi. Yang keenam, memiliki siklus hidup. Software memiliki tahapan mulai dari pengembangan, peluncuran, pemeliharaan, hingga akhirnya dihentikan. Yang ketujuh, dapat dikustomisasi. Banyak software yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pengguna, seperti fitur tambahan atau pengaturan tertentu. Yang terakhir, mudah rusak oleh virus atau malware. Software bisa menjadi target serangan siber, sehingga memerlukan perlindungan seperti antivirus. Adapun jenis-jenis software diantaranya yang pertama, software system. Software yang berfungsi untuk mengelola dan mengontrol perangkat keras komputer, serta menyediakan platform bagi software lain. Contohnya, sistem operasi seperti Windows, Linux, dan Android. Yang kedua, software aplikasi. Software yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik pengguna. Contohnya, aplikasi media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan lainnya. Yang ketiga, software pemrograman. Software yang digunakan oleh programmer untuk menulis, mengembangkan, dan menguji software lain. Contohnya, editor kode seperti Visual Studio Code dan Sublime Text. Yang keempat, software middleware. Software yang menjadi penghubung antara dua sistem atau aplikasi yang berbeda agar dapat saling berkomunikasi. Contohnya, application programming interface. Yang kelima, software open source. Software yang kode sumbernya tersedia untuk umum dan dapat dimodifikasi. Contohnya seperti Linux. Yang keenam, software berbasis cloud. Software yang berjalan di server cloud dan diakses melalui internet. Contohnya Google Workspace seperti Google Drive. Yang ketujuh, software hiburan. Software yang digunakan untuk tujuan rekreasi. Contohnya game seperti PUBG, Minecraft, dan Free Fire. A few moments later. Komponen data merupakan elemen-elemen dasar yang diperlukan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan mengelola informasi di dalam suatu sistem.
Data menjadi inti dari sistem informasi karena berfungsi sebagai bahan mentah untuk menghasilkan informasi yang relevan. Adapun jenis-jenis komponen data yaitu yang pertama data transaksional, merupakan data yang dihasilkan dari aktivitas operasional harian dalam suatu organisasi yang berfungsi sebagai bahan mentah untuk diproses menjadi informasi yang operasional atau analitik. Contohnya data penjualan, pembelian, pendaftaran pelanggan, atau transaksi bank. Yang kedua, data master, merupakan data inti yang relatif statis dan digunakan untuk mendukung berbagai proses dalam sistem informasi yang berfungsi memberikan referensi konsisten bagi proses operasional dan analitik. Contohnya data pelanggan, data produk, dan data karyawan. Yang ketiga, data metadata, merupakan data yang menjelaskan atau memberikan informasi tentang data lain yang berfungsi membantu memahami dan mengelola data dengan lebih baik. Contohnya, deskripsi tabel dalam database, tipe data, format data, dan sumber data. Yang keempat, data referensi, merupakan data yang berfungsi sebagai standar atau referensi untuk data lain yang memberikan konsistensi pada data operasional. Contohnya kode negara, mata uang, atau satuan ukuran. Yang kelima, data historis, merupakan data yang merekam peristiwa atau aktivitas di masa lalu yang digunakan untuk analisis tren, audit, atau pembuatan laporan historis. Contohnya, riwayat transaksi pelanggan atau arsip laporan tahunan. Yang keenam, data analitik, merupakan data yang dihasilkan dari pengolahan data lain untuk tujuan analisis atau pengambilan keputusan yang berfungsi mendukung analitik bisnis dan perencanaan strategis. Contohnya, laporan kinerja dan data prediksi penjualan. Yang ketujuh, data real time, merupakan data yang diperbarui secara langsung atau instan sesuai dengan kejadian di lapangan, yang berfungsi untuk mendukung pengambilan keputusan cepat berdasarkan kondisi terkini. Contohnya, data lalu lintas jalan, data sensor, atau data transaksi di kasir. Yang kedelapan, data unstruktur, merupakan data yang tidak memiliki struktur tetap atau format yang terorganisir. Contohnya, file teks, gambar, video, atau dokumen. Yang kesembilan, data semi-struktur, merupakan data yang memiliki struktur minimal tetapi tidak seketat data terstruktur. Contohnya, data dalam format XML atau log file. Dan yang terakhir, data terstruktur, merupakan data yang tersusun dalam format tertentu seperti tabel di database yang berfungsi mempermudah penyimpanan, pengelolaan, dan analisis data. Contohnya, data pelanggan dalam database relasional. 2 hours later. Komponen proses adalah serangkaian aktivitas atau langkah-langkah yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan mendistribusikan data sehingga menjadi informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Komponen ini berfungsi sebagai mekanisme kerja yang mengintegrasikan data, teknologi, dan manusia untuk mencapai tujuan tertentu dalam sistem informasi. Ciri utama komponen proses yaitu yang pertama, berorientasi pada tujuan. Proses dirancang untuk mencapai hasil spesifik seperti menghasilkan laporan, menganalisis data, atau mendukung operasional bisnis. Yang kedua, melibatkan transformasi data. Proses mengubah data mentah menjadi informasi yang dapat dimanfaatkan. Dan yang terakhir, mengintegrasikan komponen lain. Proses bekerja dengan komponen lain seperti perangkat keras, perangkat lunak, manusia, dan data.